إلهنا ما أعدلك. Salah satu kebiasaan atau kewajiban pendaki, sebagian kecil pendaki di waktu pagi itu adalah buang hajat. Begitupun dengan saya, kita cari tempat untuk buang hajat di area terbuka, dan insya Allah adab-adab tentang buang hajat ini akan kita jelaskan juga dalam perjalanan kita ini, bagaimana adab-adabnya kita buang air besar di tempat terbuka, area terbuka, atau di gunung misalnya. Nah, akan kita jelaskan insya Allah dalam perjalanan kita. Ini saya sedang mencari tempat yang tersembunyi. Mana ya? Tempat yang tersembunyi untuk buang air besar. Nah, di antara kebiasaan sebahagian pendaki, termasuk saya sendiri, di pagi hari itu buang hajat. Kita cari tempat yang cukup tersembunyi, jauh dari jangkauan orang, jauh dari kita bawa air nih, satu botol. Cari tempat yang jauh dari orang, jauh dari sumber air, supaya air tidak terkontaminasi dengan hajat kita, dengan kotoran kita. Cari dulu ya, skip dulu. Alhamdulillah, baru saja saya buang hajat jauh di belakang sana, jauh dari sumber air dan jauh dari jalanan manusia. Teman-teman semua, di antara bentuk kesempurnaan Islam adalah Islam mengatur seluruh aspek kehidupan kita, mulai dari yang sifatnya kecil sampai hal-hal yang bersifat besar atau perkara-perkara yang besar. Nah, di antara perkara yang diatur dalam Islam adalah adab-adab dalam buang hajat, adab-adab dalam buang air besar maupun dalam buang air kecil. Nah, di antara adab-adabnya yang saya bacakan saja, yang perlu kita perhatikan ketika kita buang hajat di gunung dan kita sementara melakukan pendakian. Yang pertama adalah, teman-teman semua, kita harus tahu benda-benda yang bisa kita gunakan untuk bersuci, beristinja atau beristijmar. Harus tahu benda-benda mana saja yang bisa kita pakai untuk mensucikan diri kita setelah buang air kecil maupun air besar. Di antara alat untuk beristinja atau beristijmar itu adalah air, yang umumnya adalah air. Namun kalau kita di hutan seperti ini, melakukan pendakian seperti ini, di tengah hutan yang mungkin di gunung yang kekurangan air, maka kita bisa beristijmar. Beristijmar itu artinya bersuci dengan menggunakan benda-benda padat yang suci dan kasar, seperti batu, kemudian bisa juga dedaunan, bisa juga tisu, bagian bawah tisu itu termasuk di dalamnya dalam bersuci. Namun pada umumnya kita gunakan air. Nah, biasanya kalau kita beristijmar dengan batu, itu minimal 3 buah batu yang kasar yang suci. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman semua, kita dilarang bersuci dengan menggunakan tulang. Ya, tulang apa saja, apakah tulang nilas yang kita dapati di hutan misalnya atau dalam pendakian kita, jangan kita beristijmar atau bersuci dengan menggunakan tulang. Kenapa? Karena tulang ini adalah makanan dari saudara-saudara kita dari bangsa jin. Nah, jadi jin itu salah satu makanan mereka adalah tulang, dan tentu kita ketahui bersama bahwa di hutan seperti ini yang lebat, ya, populasi jin di sini sangat banyak. Ya, walaupun kita tidak bisa melihatnya, tapi mereka melihat kita. Oleh karenanya tulang-tulang biasa digunakan oleh mereka sebagai bahan makanan mereka.
Kemudian selanjutnya, adab yang selanjutnya, hendaknya kita buang hajat di tempat yang jauh dari keramaian. Buang hajat di tempat yang jauh dari lokasi camp, area camp. Kenapa? Karena ini salah satu adab juga, sebagaimana Nabi SAW dulu dalam hadis-hadis yang sahih dijelaskan bahwa Rasulullah SAW itu beliau kalau buang hajat beliau menjauh dari keramaian, menjauh dari banyak orang. Beliau kadang masuk ke dalam semak-semak, jauh dari pemukiman, masuk ke dalam hutan untuk buang hajat. Begitupun dengan para sahabat Rasulullah SAW, mereka seperti itu, buang hajat di tempat yang jauh dari keramaian. Kenapa? Karena kalau dekat dari keramaian ini bisa berbau, ya, bisa mengganggu aktivitas, bisa mengganggu kenyamanan dari orang-orang di sekeliling kita. Nah, hendaknya kita jauh kemudian terlindung, ya, terlindung jangan sampai ada orang yang melihat kita buang air besar atau buang air kecil. Kemudian selanjutnya, nah ini yang paling penting juga teman-teman semua, ketika kita ingin buang air besar, air kecil, hendaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita masuk ke dalam WC. Ini kata para ulama, bukan hanya berlaku ketika kita masuk ke dalam WC, akan tetapi juga berlaku ketika kita berada di luar ruangan atau di area terbuka seperti ini. Kita disunnahkan untuk membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Karena yang kita ketahui bersama bahwa area seperti ini adalah tempatnya para jin. Di antara saudara-saudara kita dari bangsa jin juga ada bermukim di tempat-tempat yang seperti ini, sehingga kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan-kejahatan mereka. Karena mungkin kita mengganggu karena buang hajat di area mereka, misalnya kita buang hajat di dekat rumah mereka misalnya, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kata para ulama, di antara hijab yang menghalangi antara kita dengan mereka adalah dengan mengucapkan bismillah, dengan mengucapkan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, dan doa yang tadi itu, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syaitan laki-laki maupun syaitan perempuan. Nah, mengapa teman-teman semua? Nah, ini biasa terjadi dan bahkan mungkin sering terjadi. Ada sebagian dari teman-teman kita yang kesurupan atau kerasukan jin. Nah, itu dikarenakan hal-hal yang seperti ini. Mereka buang hajat sembarangan, mereka buang air besar, buang air kecil sembarangan. Kemudian mereka tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan-kejahatan makhluknya. Nah, sehingga jin-jin merasa terusik, jin-jin merasa tidak nyaman. Para jin, saudara-saudara kita dari bangsa jin tidak merasa dikotori tempatnya, sehingga hal inilah yang membuat mereka marah, sehingga terjadilah hal-hal yang demikian. Ada yang kerasukan, ada yang ini, dan ada gangguan dan sebagainya. Oleh karena itu, baca doa perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita akan melakukan buang hajat di tempat yang terbuka seperti ini. Nah, kemudian teman-teman semua, adab yang selanjutnya dalam buang hajat adalah hendaknya pada saat kita buang hajat itu jangan menghadap ke arah kiblat atau jangan membelakangi kiblat, sebagaimana hadis-hadis yang sudah sampai kepada kita semua tentang hal ini. Kemudian kita dilarang untuk membawa benda-benda yang bertuliskan lafaz Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sementara buang hajat ada cincin yang dalamnya tertulis nama Allah atau kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Begitupun jangan pada saat kita buang air besar atau buang air kecil kita mengaji, membaca Al-Qur'an, membaca ini, membaca itu. Ya, kita dilarang. Artinya kita buang air besar, buang hajat itu dengan tenang. Kemudian selanjutnya teman-teman semua, kita dilarang untuk buang hajat di tempat yang tergenang, di air yang tergenang, sebagaimana hadis-hadis yang sudah sampai juga kepada kita bahwa Rasulullah SAW melarang kita untuk buang air kecil di tempat yang tergenang airnya. Nah,
Untuk yang mengalir airnya maka boleh-boleh saja, tidak mengapa. Kemudian sebagaimana sudah kita sampaikan juga tadi bahwa Rasulullah SAW melarang kita untuk buang hajat di jalan yang biasa dijalani oleh manusia. Di rute-rute perjalanan, di rute-rute pendakian misalnya, di tengah jalan seperti ini, jangan kita buang hajat di situ. Jangan kita buang hajat di tengah-tengah perjalanan atau di rute pendakian. Cari lokasi, cari tempat yang jauh dari jalanan dan kita buang hajat di situ. Ya, karena ini sangat mengganggu aktivitas dari pendaki-pendaki yang lain, mengganggu saudara-saudara kita, dan bisa saja teman-teman semua mereka akan mendoakan kita keburukan, mendoakan keburukan kepada kita karena kita buang hajat di tengah jalur pendakian. Ini tidak boleh. Hendaknya kita mencari tempat yang jauh dari keramaian, jauh dari tempat lokasi area atau area jalur trek, ya, sehingga tidak mengganggu aktivitas atau perjalanan dari saudara-saudara kita yang lain. Termasuk dalamnya teman-teman semua, kita dilarang untuk buang hajat, buang air besar maupun air kecil di tempat yang sering ditempati oleh orang untuk berteduh. Contohnya di bawah sebuah pohon yang rindang misalnya, jangan kita buang air besar atau buang air kecil di tempat tersebut. Nah, saya kira ini teman-teman semua adab-adab, ya, sedikit adab-adab dalam agama kita, bagaimana cara buang air besar maupun buang air kecil, adab-adab buang hajat di tempat yang terbuka. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam, barakallahu fikum.